Jadi kebijakan Pak Purbaya menggelontorkan dana 200 triliun itu akan efektif, akan mendorong pertumbuhan ekonomi, akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi, asalkan menurut Om Peter, langkah apa yang mungkin tercepat untuk mendukung gebrakan Pak Purbaya tadi gitu, agar bisa maksimal nih dampak dari penyaluran 200 triliun ke Himbara itu? saya kira yang pertama adalah harus diikuti dengan, karena ini kan kalau kita ngomongin likuiditas sebenarnya, ya, ini makanya ada tulisan juga saya baca teman yang menulis, ini kebijakan fiskal dengan rasa, dengan taste moneter. Ya. Karena memang kalau kita bicara tentang likuiditas, itu domainnya moneter sebenarnya. Itu domainnya moneter. Apakah, ya ini menarik ya, yang menyatakan likuiditas kering itu seorang Menteri Keuangan. Mestinya domainnya Itu domainnya moneter. seorang Gubernur BI. Moneter ya. Makanya juga dulu Pak Jokowi negur Gubernur BI. Gubernur BI. Ya. Seharusnya likuiditas yang kering itu seharusnya menjadi concernnya seorang Gubernur BI. Dan ya, tapi saya mengatakan tadi bagus kan. Saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu kemudian direspon dengan positif oleh Pak Gubernur BI. Dan saya kira udah terlihat juga yang Gubernur BI kemudian melonggarkan kebijakan moneternya, menurunkan suku bunga. Iya, kemarin langsung turun kan? Langsung turun. Tapi menurut saya nggak cukup sampai di situ. Ya, harus ada upaya lebih. Harus dikurangi insentif bagi bank untuk menempatkan dananya Di SBN sama di SRBI. SBN dan di SRBI. Itu harus dikurangi. Sehingga tidak ada dorongan bagi bank untuk menempatkan dananya di tempat risk free tadi, di instrumen risk free yang membuat mereka nyaman, membuat mereka yang disebutkan oleh Pak Purbaya sebagai lazy bankers. Iya. Ya. Jadi saya juga kalau jadi bankers dengan adanya pilihan yang mengenakkan instrumen yang memberikan return yang tinggi, risk free, saya akan pasti ke sana juga. Pilih jadi lazy banker. Ya, saya akan pilih jadi lazy bankers. Iya. Pilihan itu yang harus ditiadakan agar supaya mau tak mau harapannya Pak Purbaya agar supaya para direksi, para bankers itu kerja keras itu wujud. Karena dia dipaksa oleh keadaan. Dia sekarang ini udah dipaksa oleh Pak Purbaya. Ini aku kasih dana, kalau kamu nggak kerja, kamu bayar. Kamu suffer, kamu menderita. Kalau kamu nggak kerja keras. Itu kan yang ditantang oleh Pak Purbaya kan. Nah, harapan kita seperti itu. Harapannya adalah dengan dana yang 200 triliun itu, bankers kita, khususnya para pimpinan Bank Himbara, dipacu untuk kerja keras. Lebih kreatif. Lebih kreatif. Dan di sini dikurangi pilihannya untuk males-malesan itu. Nah, di sisi lain, ini kan Mas Irom tanya apa yang harus dilakukan kan. Ya. Di sisi lain, di ladang kita tadi itu harus ada reform, harus ada deregulasi yang memudahkan birokrasi, memudahkan perizinan dan sebagainya. Mau buka sawah, mau buka kebun dan sebagainya, itu dimudahkan. Coba bayangkan kalau seperti itu, Mas. Dengan dana yang ample, ya, dorongan dari moneter, suku bunga yang sudah turun, bankers tidak memiliki alternatif untuk bermalas-malasan. Di sisi lain, dunia usaha dimudahkan. Kita kan, kalau kita ngomongin demand itu rendah, itu sebenarnya banyak yang marah sebenarnya Mas Irom. Oh. Tanya dengan para pengusaha. Mereka sebenarnya marah sebenarnya. Mereka itu butuh kredit. Cuman masalahnya mereka itu tidak menggunakan kredit dalam kondisi yang sekarang ini. Ya. Kalau kondisinya berbeda, mereka pasti akan minta kredit. Mereka tidak akan menyanyiakan peluang. Peluang. peluang di Indonesia ini dengan semua sumber daya yang kita miliki, saya kira
kita bukannya nggak punya peluang, kita berlimpah peluang. Kalau peluang itu kemudian dieksekusi oleh para pelaku usaha, itu akan menurunkan permintaan kredit. Cuman memang tidak bisa kalau tidak dilakukan perubahan. Ya, ya, ya. Jadi kebijakan Pak Purbaya menggelontorkan dana 200 triliun itu akan efektif, akan mendorong pertumbuhan ekonomi, akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi, asalkan ada syaratnya. Dia disupport oleh kebijakan Moneter, otoritas ya. lainnya, otoritas moneter, dia disupport oleh kebijakan yang sektoral, di sektor real, kemudahan berusaha dan sebagainya. Jadi masih banyak sekali kebijakan yang mesti mengikuti gebrakan Pak Purbaya tadi ya. Otoritas moneter, kemudian sektoral tadi, sektorilnya juga harus banyak melakukan reform sehingga dunia usaha lebih mudah gitu untuk berusaha. Dan yang ketiga ya para bankers ini harus lebih kreatif lagi gitu kan. Iya, iya, iya. Banyak yang harus kita lakukan. Kalau mau ditambahkan lagi ya semua. Saya berpandangan kita tidak mungkin maju kalau hanya 1-2 yang bergerak. Kita akan bisa mencapai hasil maksimal kalau kita semua Bergerak. ya, di sektor hukum, penegak hukum dan sebagainya itu juga melakukan pembenahan semua. Saya kira masa depan kita cerah kalau kayak gitu. Wah, Indonesia cerah nih. Indonesia cerah. Ya, ya, ya. Oh, mungkin kalau jangka pendek ya kan nggak mungkin kita bisa melakukan semua syarat tadi gitu. Efektif nggak nih kalau dalam jangka pendek kira-kira? Ya mungkin saya juga realistis ya, kita harus realistis. Nggak mungkin juga ya. Proses kredit itu panjang. Apalagi kalau kita ngomongin kredit investasi yang nilainya misalnya 1 triliun. Itu bikin FS-nya aja, feasibility study-nya aja udah butuh waktu setahun. AMDAL-nya bagaimana dan sebagainya. Ya pasti panjang sekali. Jadi kalau kita ngomongin 200 triliun untuk dikucurkan dalam bentuk kredit, itu pasti panjang, butuh waktu. Ya. Tapi seperti saya sampaikan tadi, ini harus menjadi sebuah trigger. Ya, dan kita harapkan menjadi sebuah fenomena bola salju. Dia akan diikuti dengan semua perubahan-perubahan lainnya, perubahan di moneter, perubahan di sektor real dan sebagainya. Ya. Dalam jangka pendek yang kita harapkan adalah perubahan itu. Dalam jangka panjang barulah kita bicara tentang bagaimana uang yang 200 triliun itu mengalami multiplier, ya, menciptakan uang baru yang nilainya akan Jauh lebih besar. jauh lebih besar. Kita tidak ngomongin yang 200 triliun sebenarnya. Ya. Kita bicara tentang ribuan triliun yang bisa diciptakan dari proses dikucurkannya yang 200 triliun. Karena dia akan mengubah paradigm. Ya. Jadi kita ke depan akan melihat sesuatu yang sangat berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya gitu. Harapannya. Iya, ekonomi kita gitu. Ya, gitu harapannya. Kalau sekali lagi, kalau apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya memang terobosan, perubahan, ya, itu. Kalau Pak Purbaya kita biarkan sendiri, ya kebijakan itu menjadi tidak berarti. Malah itu berisiko mungkin. Ya justru berisiko. Ya, ya, ya. Artinya kita menunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya nih. Ya kemarin kan Bank Indonesia sudah mulai dengan penurunan suku bunga gitu. Nah kita lihat lagi langkah-langkah untuk menjadikan SRBI mungkin kurang menarik apa gitu kan. Terus kemudian yang paling penting justru yang mungkin juga butuh waktu lama, yang tadi Om, yang sektor real gitu, yang sektoral itu kan banyak sekali gitu. Justru saya kira ini semuanya memang kita tidak mengatakan dalam ukurannya waktu, ya. Kita ukurannya itu adalah ukuran initial movement-nya dulu, ya. Apa yang dilakukan di awal. Iya, iya. Ya. Kan Pak Purbaya juga tidak
kita ukur dalam kurun waktu kan, ya, kita melihatnya ada initial actionnya, ada langkah awalnya yang itu memberikan harapan. Coba kalau dia tidak melakukan apa-apa, kan kita tidak tergerak untuk bicara kan, Iya, tidak betul. tergerak untuk mendiskusikan kan. Minimal sekarang isu-isu ekonomi jadi lebih populer. Jadi nih. populer, ya. Belakangan. Iya. Betul. Nah, kita harapkan seperti itu. Jadi memunculkan wacana baru, memunculkan pemikiran-pemikiran atas opsi-opsi kebijakan alternatif kebijakan yang baru. Sehingga kita punya harapan. Tapi kalau kebijakannya itu aja, saya ingat mentor saya Pak Burhan mengatakan, kita tidak mungkin mengharapkan sesuatu yang baru ketika kita melakukan hal itu dengan cara-cara lama. dengan cara-cara lama Iya. yang tidak berubah. Iya. Nggak mungkin kita mendapatkan hasil yang baru. Ya, saya terapkan itulah kira-kira. Kalau kita hanya berpaku pada disiplin fiskal, ya, gimana kita kemudian mendapatkan sebuah hasil yang berbaru?